Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar bersama mengenai klasifikasi dan sifat koloid. Sebelum membahas mengenai materi, kita perlu tahu terlebih dahulu apa sih koloid itu. Koloid merupakan campuran heterogen dan merupakan sistem dua fase, yaitu fase terdispersi dan fase pendispersi. Dua fase itu, yang pertama fase terdispersi adalah zat terlarut sebagai partikel koloid, sedangkan yang kedua fase pendispersi, yaitu zat yang merupakan fase kontinu di mana partikel koloid terdispersi yang disebut medium pendispersi. Selanjutnya, contohnya koloid adalah agar-agar, santan, susu, busa sabun, keju, dan mentega. Klasifikasi koloid. Klasifikasi koloid ini pada dasarnya dibagi menjadi tiga berdasarkan fase terdispersinya atau berdasarkan zat terlarut sebagai partikel koloidnya. Yang pertama ada sol atau zat padat, kemudian yang kedua ada emulsi atau zat cair, selanjutnya ada buih berupa gas. 1. Sol atau zat padat. Sol ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, sol padat. Sol padat ini terbentuk dari fase terdispersi berupa padat dan dalam medium pendispersinya yang berupa zat padat. Contohnya paduan logam, gelas berwarna, dan juga intan. Yang kedua ada sol cair. Sol cair ini terbentuk dari fase terdispersi berupa zat padat atau sol dan dalam medium pendispersinya yang berupa zat cair. Contohnya ada cat, tinta, tepung dalam air, dan juga tanah liat. Yang ketiga ada sol gas. Sol gas ini terbentuk dari fase terdispersi berupa zat padat atau sol dan dalam medium pendispersinya yang berupa gas. Contohnya debu di udara dan juga asap pembakaran. Asap atau debu sendiri terdiri dari partikel-partikel padat yang kemudian medianya adalah gas seperti udara. Yang kedua ada emulsi atau zat cair. Emulsi ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada emulsi padat atau biasa disebut dengan gel, yaitu terbentuk oleh fase terdispersi berupa cairan dan dalam medium pendispersinya yang berupa padatan. Contohnya jelly, keju, mentega, dan nasi. Jelly terbuat dari cairan yang kemudian menjadi padat. Yang kedua ada emulsi cair atau biasa disebut dengan emulsi. Emulsi ini terbentuk dari fase terdispersi cair dan dalam medium pendispersi yang cair juga. Contohnya susu, mayonaise, dan krim. Mayonaise ini terbentuk dari fase terdispersi dan pendispersi yang cair tetapi tidak saling melarutkan. Kemudian yang ketiga ada emulsi gas atau biasa disebut dengan aerosol cair. Aerosol cair ini terbentuk ketika fase terdispersi cair dan dalam medium pendispersi gas. Contohnya awan, kabut, hairspray, dan juga obat nyamuk. Kabut ini terdiri dari partikel cair tetapi dalam medium gas. Selanjutnya yang ketiga buih atau gas. Buih ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada buih padat. Buih padat terbentuk ketika fase terdispersi berupa gas tetapi medium pendispersinya berupa padatan. Contohnya batu apung, styrofoam, dan juga karet. Kemudian yang kedua ada buih cair. Buih cair ini terbentuk dari fase terdispersi berupa gas dan dalam medium pendispersinya yang berupa cairan. Contohnya putih telur yang dikocok, busa sabun, dan juga krim kopi. Sifat koloid. Sifat koloid ini ada 8. Di antaranya yang pertama adalah efek Tyndall. Efek Tyndall merupakan peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel koloid sehingga tampak lintasan berkas sinar tersebut. Biasanya, efek Tyndall ini disebabkan karena ukuran molekul koloid yang cukup besar. Seperti yang terlihat pada gambar, apabila dia berupa larutan,
Maka ketika disinari cahaya, cahaya tersebut akan diteruskan, dan apabila dia berupa koloid, maka cahaya tersebut akan dihamburkan. Contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah penghamburan sinar sorot lampu mobil ketika udara berkabut, sinar matahari melewati jendela, dan gelas berwarna. Biasanya di jendela tuh ada partikel-partikel debu yang menempel sehingga dia akan menghamburkan sinar matahari. Kemudian yang kedua adalah gerak Brown. Gerak Brown ini merupakan gerak acak, gerak tidak beraturan dari partikel koloid yang menyebabkan koloid tetap stabil, homogen, dan tidak mengendap. Biasanya gerak ini terjadi karena benturan tak teratur antara partikel koloid terdispersi dan medium pendispersi, sehingga partikel koloid bergetar tak beraturan. Faktor yang mempengaruhi gerak Brown adalah semakin tinggi suhu, semakin kecil partikel koloid, dan semakin kecil viskositas, maka otomatis gerak Brown akan semakin cepat. Contoh gerak Brown adalah gerakan debu yang terlihat pada seberkas sinar, kemudian gerakan partikel pada susu ketika terkena berkas cahaya. Selanjutnya yang ketiga adalah elektroforesis. Nah, elektroforesis ini merupakan gerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik. Biasanya elektroforesis ini dimanfaatkan untuk beberapa hal, di antaranya adalah menentukan muatan partikel koloid, selanjutnya untuk memproduksi barang industri dan karet, kemudian mengurangi pencemaran udara dengan pengendap elektrostatika. Yang keempat adalah sifat adsorpsi, yaitu penyerapan terhadap partikel atau ion atau senyawa yang lain sehingga partikel koloid menjadi bermuatan listrik. Proses yang melibatkan sifat adsorpsi ini antara lain adalah pemutihan gula, yaitu pemutihan gula tebu, selanjutnya pembuatan obat norit, dan penjernihan air. Nah, ini adalah contoh sifat adsorpsi. AS2S3 menjadi bermuatan negatif setelah dia menyerap ion S2- dan FeOH3 menjadi bermuatan positif setelah dia menyerap H+. Kemudian yang kelima adalah koagulasi. Koagulasi merupakan penggumpalan partikel koloid sehingga membentuk endapan karena kerusakan stabilitas sistem koloid. Koagulasi ini ketika bermuatan negatif digumpalkan di anode dan positif di katode. Penyebabnya adalah penambahan elektrolit, pendinginan, pembusukan, dan elektrolisis yang lama. Contohnya adalah pengolahan karet dari bahan lateks, melakukan pembentukan delta pada muara sungai, proses penggumpalan debu-debu pada cerobong asap pabrik, dan pembuatan koloid. Singkatnya, koagulasi terjadi ketika suatu sistem koloid dengan partikel sol yang misalnya bermuatan negatif, ke dalamnya ditambahkan ion-ion yang bermuatan positif seperti Na+, maka partikel-partikel sol sistem koloid tersebut menjadi netral karena ion negatif bertemu dengan ion positif. Setelah itu, partikel tersebut akan mengalami penggumpalan dan selanjutnya mengendap atau terkoagulasi. Kemudian yang keenam adalah koloid pelindung. Koloid pelindung merupakan suatu koloid yang ditambahkan pada koloid lain agar diperoleh koloid yang stabil, tapi tidak menyebabkan koagulasi karena melapisi partikel koloid sehingga melindungi muatan koloid. Contohnya adalah pada pembuatan es krim digunakan gelatin untuk mencegah pembentukan kristal besar es atau gula. Jadi pada pembuatan es krim ditambahkan gelatin. Yang kedua adalah cat dan tinta dapat bertahan lama karena menggunakan suatu koloid pelindung. Kemudian yang ketiga adalah zat pengemulsi seperti sabun dan deterjen juga tergolong koloid pelindung. Ini gambarnya. Yang ketujuh, dialisis. Dialisis ini merupakan proses penghilangan ion-ion yang mengganggu kestabilan koloid dengan cara penyaringan. Contohnya adalah proses pemisahan hasil metabolisme dari darah oleh ginjal. Jadi,
Yang ini adalah gambarnya. Ketika koloid itu belum mengalami penyaringan, maka di dalamnya masih terdapat ion-ion positif dan negatif. Setelah penyaringan, maka ion akan keluar bersama dengan air. Kemudian yang kedelapan adalah koloid liofil dan liofob. Koloid liofil ini merupakan koloid yang partikel terdispersinya menarik medium pendispersinya, sedangkan koloid liofob adalah koloid yang partikel terdispersinya tidak menarik medium pendispersinya. Jika suatu medium pendispersi berupa air, maka disebut koloid hidrofil dan koloid hidrofob. Koloid hidrofil ini adalah koloid yang fase terdispersinya suka menarik medium pendispersinya, atau dengan kata lain suka dengan air. Sedangkan yang B, koloid hidrofob adalah koloid yang fase terdispersinya tidak suka menarik medium pendispersinya atau tidak suka dengan air. Sekian dari saya, terima kasih.